Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soli dan solihah. Kita berjumpa lagi dengan pembelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam. Nah, pada pembelajaran PAI kali ini kita akan belajar mengenai sholat. Karena kita akan praktek atau belajar tata cara sholat selama materi ini, maka kita beri judul materi kali ini dengan judul Ayo Kita Sholat. Anak soli dan solihah, pada bab sholat ini kalian akan mempelajari nih, kita akan bagi menjadi beberapa pertemuan ya. Yang pertama kalian akan belajar menyebutkan tata cara sholat, lalu melaksanakan sholat dengan tertib dan sikap disiplin dalam mengikuti sholat. Nah, tujuan pembelajaran pada materi ini adalah yang pertama, anak soli dan solihah mampu mengetahui tata cara sholat, baik itu syarat sah sholat, rukun sholat. Ya, lalu yang kedua, anak soli dan solihah diharapkan mampu melaksanakan sholat dengan tertib sesuai rukun-rukun sholat. Dan yang ketiga, anak soli dan solihah diharapkan mampu bersikap disiplin dalam kegiatan keagamaan, khususnya dalam ibadah sholat. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mengawali dengan pengertian sholat dan syarat sah sholat. Anak soli dan solihah, tahukah kalian apa pengertian sholat? Sholat adalah ibadah yang setiap hari kita lakukan ya, atau anak soli solihah dari kecil sudah mengetahui kalau ayah bunda sering melihat ya, ayah bunda setiap hari melakukan sholat, ibadah sholat. Nah, apa itu sholat? Nah, sholat merupakan serangkaian ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, itu adalah pengertian sholat ya. Ibu ulang sekali lagi, sholat merupakan serangkaian ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, soli solihah, sholat itu adalah tiang agama. Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat itu adalah tiang agama. Maka barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah mendirikan agama, dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merubuhkan agama. Nah, maksudnya adalah jadi ketika kita melaksanakan sholat, artinya kita sudah menguatkan agama kita, yaitu agama Islam. Sebaliknya, jika kita meninggalkan sholat dengan sengaja, maka sama saja kita sudah menghancurkan atau melemahkan agama kita, yaitu agama Islam. Anak soli solihah, kita sebagai umat Islam wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Siapa yang sudah tahu sholat 5 waktu itu apa saja? Nah, perhatikan, yang pertama adalah sholat subuh. Sholat subuh dilaksanakan sebanyak berapa rakaat? 2 rakaat. Selanjutnya, yang kedua adalah sholat zuhur. Sholat zuhur dilaksanakan sebanyak 4 rakaat. Yang ketiga, sholat asar. Nah, sholat asar dilaksanakan sebanyak 4 rakaat. Lalu yang keempat, sholat maghrib. Sholat maghrib jumlahnya 3 rakaat. Dan yang kelima adalah sholat isya. Sholat isya jumlahnya 4 rakaat. Siapa yang sudah terbiasa melaksanakan sholat 5 waktu? Nah, sholat 5 waktu ini sholat wajib ya. Sholat 5 waktu disebut juga sholat fardu, yang harus dan wajib dilaksanakan bagi setiap muslim sesuai tepat pada waktunya. Jadi ini merupakan sholat yang wajib ya, hukumnya wajib. Wajib itu apa? Harus dilaksanakan oleh setiap umat
Islam ya, oleh kita sebagai umat Islam. Nah, adapun sholat fardu sesuai waktunya yaitu nih waktu-waktu sholat fardu atau sholat 5 waktu. Yang pertama sholat subuh dilaksanakan saat fajar tiba atau sebelum matahari terbit ya, saat langit ketika setelah malam mulai muncul cahaya-cahaya kemerahan sebelum matahari terbit, berarti itu sudah masuk waktu sholat subuh ya. Sholat subuh jumlahnya 2 rakaat. Selanjutnya yang kedua sholat zuhur dilaksanakan saat siang hari ya, ketika matahari tepat berada di atas kepala kita. Itu berarti sudah memasuki waktu sholat zuhur. Ingat, sholat zuhur jumlahnya berapa rakaat? 4 rakaat. Selanjutnya sholat asar kita laksanakan setiap sore hari atau saat bayangan benda nih, atau kita berdiri di bawah sinar matahari. Nah, bayangan kita sudah lebih panjang dari kita sendiri, atau bayangan suatu benda sudah lebih panjang dari bendanya itu sendiri, berarti itu sudah menandakan datangnya waktu sholat asar. Kalau kita kenalnya dengan sore hari ya, kita laksanakan sholat asar. Nah, lalu sholat maghrib waktunya adalah saat matahari terbenam, berarti itu sudah menunjukkan waktu sholat maghrib. Sholat maghrib itu jumlahnya 3 rakaat ya. Nah, yang terakhir sholat isya kita laksanakan setelah sholat maghrib ya solih-solihah, setelah langit benar-benar gelap, matahari dan sinar-sinar yang berwarna kemerahannya sudah benar-benar hilang dari langit, berarti itu sudah menandakan datangnya sholat isya. Nah, kalau kita di rumah meskipun tidak melihat, misalnya tidak memperhatikan tanda-tanda waktu ini, kita biasanya melaksanakan sholat setelah mendengar apa? Azan ya, anak solih-solihah. Saat azan sudah terdengar, itu tandanya waktu sholat sudah tiba dan kita harus bergegas atau cepat mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat sesuai waktunya ya. Nah, anak solih-solihah, sholat ini mempunyai aturan dan syarat dalam melakukannya. Di antara syarat sholat adalah yang pertama Islam. Jadi harus beragama Islam dulu ya. Kalau kita sudah beragama Islam, maka kita wajib melaksanakan sholat. Yang kedua berakal. Berakal itu artinya berarti sehat ya. Bagaimana yang tidak berakal? Siapa yang tidak berakal itu? Contohnya yang suka jalan-jalan tuh di pinggir jalan, yang tidak pakai baju, tidak suka mandi, rambutnya gondrong, bawa-bawa sampah. Nah, apa itu? Nah, orang seperti itu karena akalnya sedang sakit, maka tidak ada kewajiban sholat. Sedangkan kita yang sehat, yang berakal ya, itu mempunyai kewajiban atau sudah sah untuk melaksanakan sholat. Lalu yang ketiga, suci. Suci itu artinya apa? Bersih. Apa saja yang harus bersih? Diri kita, pakaian kita, dan tempat yang akan kita gunakan harus suci dan bersih. Selanjutnya yang keempat adalah menutup aurat. Jadi ketika sholat tidak bisa sembarangan ya, memakai handuk misalnya, tidak bisa, tetapi harus menutup aurat. Perempuan memakai mukena, laki-laki memakai pakaian yang rapi ya, pakai sarung, pakai baju koko, karena kita akan beribadah menghadap kepada Allah Tuhan kita ya. Lalu yang kelima, menghadap kiblat. Nah, ini juga syarat sah sholat. Kita harus menghadap kiblat, tidak bisa kita sholat arahnya kemana saja ya, tetapi harus menghadap kiblat ya. Lalu yang keenam adalah mengetahui mana rukun dan sunnah sholat. Ini akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya ya, mengenai rukun dan sunnah sholat. Nah, ini adalah syarat-syarat sholat.
Kita ulangi lagi ya. Yang pertama beragama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga suci diri, pakaian dan tempatnya, lalu yang keempat menutup aurat, dan yang kelima menghadap kiblat, dan yang terakhir yang keenam adalah mengetahui mana rukun dan sunnah dalam sholat. Nah, anak soli-solihah, bagaimana? Sudahkah soli-solihah menjalankan sholat 5 waktu? Ingat ya anak soli-solihah bahwa sholat adalah kewajiban kita yang tidak boleh dan dosa hukumnya jika kita meninggalkan sholat dengan sengaja. Nah, untuk tata cara sholat tertib kita akan bahas pada pertemuan berikutnya ya. Hari ini anak soli dan solihah mampu mengetahui apa itu sholat, lalu apa saja sholat fardu atau sholat 5 waktu beserta jumlah rakaat dan syarat-syarat sholat. Nah, lalu cobalah minta tolong ayah dan bunda untuk mengisi lembar observasi sholatnya ya anak soli-solihah. Nah, ini adalah lembar observasinya nanti yang harus diisi oleh ayah atau bunda. Nah, untuk ayah dan bunda menceklis sesuai kemampuan Ananda. Nah, ini tidak dimasukkan ke dalam penilaian, namun ini adalah sebagai data awal meninjau sejauh mana Ananda mengenal dan terbiasa dengan sholat. Dan insya Allah kita akan maksimalkan pada materi ini ya. Jadi ini hanya sebagai observasi ya, melihat sejauh mana kemampuan Ananda atau pengetahuan Ananda mengenai praktek sholat. Nah, kita akan melanjutkan materi ini sampai tata cara sholatnya serta bacaannya di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, cukup sekian dulu anak soli untuk pertemuan kita hari ini. Semoga anak soli dan solihah semuanya bisa paham ya, mengerti materi belajar kita hari ini dan siap untuk belajar melaksanakan sholat. Ya, anak solih-solihah, terima kasih sudah semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.